Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Septiani dari kelas R4F dengan NPM 201913500427. Kali ini saya akan membahas tentang upaya hidup sehat. A. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat, aman, nyaman, dan bersih. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu multidisipliner yang mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari upaya penanggulangan dan pencegahannya. B. Tujuan pembangunan kesehatan. Untuk jangka panjang pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk tercapainya tujuan utama sebagai berikut. A. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan. B. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan. C. Peningkatan status gizi masyarakat. D. Pengurangan kesakitan, morbiditas, dan kematian mortalitas. E. Pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan makin diterimanya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. C. Dasar-dasar pembangunan kesehatan. Dasar-dasar pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah sebagai berikut. A. Semua warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidup layak sesuai dengan martabat manusia. B. Pemerintahan dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat. C. Penyelenggaraan upaya kesehatan diatur oleh pemerintah dan dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat. D. 5 upaya dasar program kesehatan lingkungan. Ada 5 upaya dasar kesehatan lingkungan yang sering dan penting dilakukan, yakni: yang pertama, penyehatan sumber air bersih atau SAB. Kegiatan upaya penyehatan air meliputi surveillance kualitas air, inspeksi sanitasi sarana air bersih, pemeriksaan kualitas air, pembinaan kelompok pemakai air. Yang kedua, penyehatan lingkungan pemukiman atau pemeriksaan rumah. Sarana sanitas dasar yang dipantau meliputi jamban keluarga atau jaga, saluran pembuangan air limbah atau SPAL, dan tempat pengolahan sampah atau TPS. Dan yang ketiga, penyehatan tempat-tempat umum atau TTU. Penyehatan tempat-tempat umum meliputi hotel dan tempat penginapan lain, pasar, kolam renang, dan pemandian umum lain, sarana ibadah, sarana angkutan umum, salon kecantikan, bar, dan tempat hiburan lainnya. Dilakukan upaya pembinaan institusi rumah sakit dan sarana kesehatan lain, sarana pendidikan, dan sarana perkantoran. Dan yang keempat, penyehatan tempat pengolah makanan atau TPM. Secara umum, penyehatan TPM bertujuan untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap tempat penyehatan makanan dan minuman, kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB keracunan, kewaspadaan dini serta penyakit bawaan makanan. Dan yang kelima, pemeriksaan jentik nyamuk. Bersama kader juru pengamat jentik atau jumantik, petugas sanitasi puskesmas melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat yang mungkin menjadi perindukan dan tumbuhnya jentik. Kemudian dihitung berapa rumah penduduk yang mengalami bebas jentik. E. Syarat-syarat lingkungan yang sehat. A. Keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 1000 Celcius sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. B. Keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan. Contohnya, oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh. Contohnya, zat CO2 atau zat karbon dioksida. C. Keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat
logam berat. F. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. A. Tidak tercemari air dengan membuang sampah. B. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. C. Mengolah tanah sebagaimana mestinya. D. Menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Dan yang G. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. A. Mengurangi pemanasan global. B. Menjaga kebersihan lingkungan. C. Membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam sampah organik tersebut. Contoh sampah organik: A. Daun-daun tumbuhan. B. Ranting-ranting tumbuhan. C. Akar-akar tumbuhan. Dan yang kedua, membersihkan sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur atau dimakan oleh zat organik. Dengan sendirinya, maka sampah non-organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut dan lalu menguburnya. H. Hubungan antara kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan. Hubungan antara kesehatan pribadi dan kesehatan lingkungan adalah hubungan yang sangat saling menguntungkan, karena sama-sama saling membutuhkan. A. Manfaat bagi kesehatan pribadi. Yang pertama, pemberian tempat yang bersih dan sehat. Yang kedua, pemberian zat-zat yang diperlukan tubuh. Dan yang ketiga, penyediaan bahan-bahan yang diperlukan manusia. B. Manfaat bagi kesehatan lingkungan. Yang pertama, pribadi yang sehat akan berpikir positif untuk memperbaiki lingkungan. Dan yang kedua, pribadi yang sehat akan berpikir kreatif agar lingkungan bersih dan sehat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.